Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Art Noir Zero. Anime ini menceritakan peperangan antara manusia bumi dengan manusia dari planet Mars yang terjadi akibat serangan teroris dan menyebabkan putri dari kerajaan First yang menguasai Mars jadi terbunuh. Mampukah manusia bumi menang melawan pasukan Mars? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat seorang siswa SMA yang sedang membuat sarapan bernama Kaizuka Inaho. Dan tak lama, datang kakaknya yang ketiduran bernama Yuki. Sembari makan, Inaho lalu mengingatkan kakaknya itu agar segera bersiap, karena hari ini adalah gilirannya untuk menjadi instruktur latihan di sekolah. Kemudian, ia pun berangkat. Untuk sampai di sekolah, Inaho sendiri harus berjalan ke jalan utama, lalu menaiki bus yang di dalamnya sudah ada teman sekelas Inaho, bernama Calm, Okujo, Inko, dan Nina. Di sana, mereka sedang membahas sejarah konflik antara Mars dan Bumi. Diceritakan kalau dulu saat manusia berhasil sampai di bulan, mereka menemukan sebuah teknologi baru yang disebut Art Noir. Namun sang penemu mengklaim kalau itu adalah ciptaannya, lalu memutuskan untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan First di Mars. Itulah awal perselisihan antara Bumi dan Mars. Singkat cerita, Inaho serta teman-temannya sudah sampai ke tempat latihan. Di sana, mereka satu persatu dites kemampuan menembak dengan menggunakan sebuah robot bernama Cataphracts yang dipersiapkan khusus untuk melawan pasukan Mars. Karena dalam pertempuran sebelumnya, pasukan Bumi benar-benar tak berkutik menghadapi teknologi mereka. Di sisi lain, seorang putri dari kerajaan First bernama Asylum sedang bersiap untuk turun ke Bumi dengan membawa misi perdamaian. Sebelum berangkat, Asylum menemui pelayan sekaligus temannya bernama Selene untuk mengucapkan salam perpisahan. Lalu, Selene pun menitipkan sebuah liontin peninggalan ayahnya dulu kepada Asylum sebagai jimat. Setelah memberikan liontin itu, datang seorang bangsawan bernama Koroteo untuk menjemput sang putri. Tapi tiba-tiba, Selene dipukul oleh bangsawan itu karena dirinya yang notabene adalah orang Bumi. Singkat cerita, rombongan putri Asylum sudah sampai di Bumi dan disambut dengan meriah oleh para warga. Hal itu juga disaksikan oleh Inaho serta teman-temannya. Tapi di tengah keramaian, tampak ada orang yang mencurigakan lalu memfoto mobil itu. Dan benar saja, rupanya ia sedang mengunci target lalu menembakkan misil. Rentetan serangan dari misil itu berhasil mengenai pasukan pengaman sang putri, yang buat mobilnya pun harus keluar jalur untuk menghindar. Namun, masih ada dua buah misil yang terus mengejar, dan karena belok terlalu tajam untuk menghindar, mobilnya itu pun jadi terbalik. Lalu terpaksa membuat sang putri harus keluar. Tapi, teroris itu masih belum menyerah dan menembakkan misil terakhir. Alhasil berita meninggalnya Putri Asylum pun membuat semua bangsawan First jadi murka, lalu menerjunkan pasukan ke setiap negara. Saat satu benteng saja berhasil mendarat, dengan sekejap uap panasnya langsung menghancurkan bangunan sekaligus manusia di sekitar, dan membuat listrik satu kota jadi padam. Pasukan militer setiap negara pun bergerak cepat untuk menahan serangan musuh. Tapi, baik dari segi udara maupun darat, dengan sekejap, semua pasukan malah dibantai habis. Serangan dari pasukan Bumi sama sekali tak bisa menggores Cataphracts musuh, karena perbedaan teknologi yang sangat jauh. Kemudian scene berpindah pada teman-teman Inaho yang menjadi relawan untuk membantu penjemputan para pengungsi. Sedangkan Inaho sendiri masih dalam perjalanan ke titik jemput. Tapi di tengah jalan, ia melihat seorang anak kecil lalu mengikutinya.
dan sampai ke bawah jembatan. すみません。 Tiba-tiba, kakak dari gadis itu langsung menjatuhkan Inaho dan meminta Inaho menjelaskan situasi mereka. Lalu, Inaho pun dengan tenang memberitahu kalau kota Tokyo sudah jatuh akibat serangan dari Mars dan mengajaknya untuk ikut mengungsi. Singkat cerita, Inaho pun membawa mereka mengungsi bersama. Dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan militer yang akan menahan serangan musuh, yang ternyata dipiloti oleh kakaknya Inaho. Ia kemudian meminta mereka untuk segera berputar arah. Karena menurut informasi dari pusat, pasukan musuh sedang dalam perjalanan ke lokasi mereka sekarang. Di sisi lain, kelompok teroris tempo hari tampak sedang mengamati. Yang rupanya mereka telah bekerja sama dengan salah satu bangsawan Mars, dengan janji akan diangkat menjadi petinggi. Di sana juga ada anak dari sang pemimpin teroris bernama Riot. Dan tak lama, datang bangsawan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Tapi tiba-tiba, bangsawan itu langsung menyerang mereka hingga tak bersisa, agar kelak di masa depan mereka tak menjadi ancaman. Melihat hal itu, Riot tampak sangat syok, lalu berusaha kabur sekuat tenaga. Untungnya datang rombongan Yuki bersama atasannya bernama Marito, yang berusaha menyelamatkan Riot. Pertama-tama, anggota lain akan mengalihkan perhatian, agar Yuki dapat membawa kabur Riot. Tapi semua tembakan mereka tampak sia-sia dan lenyap seketika saat mengenai badan musuh. Alhasil pasukan pengalihan itu dengan sekejap langsung dibantai habis. Marito dan Yuki yang melihat hal itu pun tampak sangat terkejut. Lalu Marito berusaha melawan sekuat tenaga agar Yuki bisa kabur. Namun tetap saja usahanya sama seperti yang lain. Baik serangan jarak jauh maupun dekat, semuanya tampak tak berguna. Hingga dengan sekali serangan dari musuh, Marito langsung dikalahkan. Yuki yang memprioritaskan keselamatan penduduk pun langsung bergegas kabur, lalu menemui Inaho serta yang lain. Dan setelah menitipkan Riot, ia kembali menghadapi musuh. Tapi kembali lagi, dengan sekejap ia langsung dijatuhkan. Namun untungnya, Inkoi bergerak cepat dan langsung membawa kabur Yuki. Sembari kabur, Inaho terus memperhatikan pergerakan musuhnya itu. Dan saat berhasil lolos, Okujo berinisiatif mengikat pengait ke katafrak Yuki. Tapi tiba-tiba, musuh mereka muncul dan membuat Okujo kehilangan keseimbangan. Dengan cepat, Inaho dapat menahan tangan Okujo. Tapi hal itu tak bertahan lama. Setelah terus dikejar, pada akhirnya, pengejaran musuh itu pun terhenti. Setelah mereka memasuki terowongan. Alhasil mereka juga ikut berhenti dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Tepat di saat bersamaan, radio di kokpit Yuki aktif. Yang ternyata ia dihubungi oleh Marito yang berhasil selamat. Dan memberitahu kalau musuhnya masih belum menyerang pelabuhan. Karena masih terfokus pada mereka. Setelah mendengar hal itu, Inaho pun memutuskan untuk menjadi umpan. Dengan menggunakan katafrak yang mereka gunakan untuk latihan di sekolah. Agar yang lain bisa kabur. Di sisi lain, prajurit yang mengejar mereka rupanya bekerja sama dengan bangsawan bernama Zatsubum dan memberitahu kalau Riot berhasil lolos. Kemudian Zatsubum memerintahkan prajurit itu untuk mengawasi saja, karena ia akan membombardir lokasi itu. Kembali ke Inaho, singkat cerita, mereka sudah sampai di sekolah dan mulai mempersiapkan katafrak untuk menghadapi musuh. Sedangkan Yuki baru terbangun di ruang UKS bersama orang-orang yang terluka. Di sana sudah ada dokter yang merawatnya dan menjelaskan semua yang terjadi saat ia pingsan. Yuki pun terkejut setelah mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh adiknya itu. Dan langsung menahan Inaho agar tak melakukannya. Namun, Inaho tetap kekeh dengan keinginannya itu. Dan pada akhirnya Yuki pun mengalah serta bersedia membantu. Pertama-tama, mereka mulai membentuk strategi melawan musuhnya itu. Berdasarkan analisa Inaho, badan katafrak musuh dilapisi semacam pelindung yang membuat suara, cahaya, maupun sinyal tak bisa masuk. Dan menurutnya, musuh dapat melihat area luar dengan menggunakan kamera pengintai yang merupakan titik lemah dari katafrak itu. Namun, mereka masih kebingungan karena kekurangan orang untuk melaksanakan strategi.
Dan secara tak terduga, gadis asing yang ditemui Inaho tempo hari menawarkan diri untuk ikut membantu, beserta dengan rakyat yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Keesokan harinya, Marito yang sudah kembali ke markas rupanya telah membentuk regu penyelamat untuk menyelamatkan Yuki serta para pengungsi lain di sekolah, dengan dipimpin oleh sang komandan bernama Mark Barrett. Dan saat akan berangkat, tiba-tiba mereka melihat 3 buah suar dari arah sekolah, yang adalah tanda mulainya strategi Inaho. Inaho dan timnya sengaja melalui jalan utama untuk memancing perhatian musuh. Sembari itu, Yuki akan memimpin para pengungsi lain untuk kabur lewat jalur belakang. Dan saat berhasil keluar, datang Marito yang sudah menunggu. Sedangkan tim Inaho sendiri masih mengalihkan perhatian dengan menembakkan granat asap ke langit guna menutupi visibilitas musuh. Dan Inaho akan bersiap di lokasi berbeda. Awalnya, strategi mereka berhasil membuat pergerakan musuh terhenti karena penglihatannya terhalang asap. Tapi tiba-tiba datang Swain dengan mempiloti sebuah pesawat untuk membantu. Walau tak tega melawan kaumnya sendiri, namun Swain pun harus tetap membantu karena sudah menjadi kewajibannya. Hingga serangannya itu berhasil menjatuhkan kaum. Tapi ia sendiri harus mundur setelah terkena serangan. Setelah dapat bergerak, musuh pun kembali mengejar mereka hingga sampai ke tengah jembatan. Lalu, gadis asing yang ikut ke dalam mobil kemudian turun dan berubah menjadi Putri Asylum. Lalu meminta prajurit Mars itu segera menghentikan serangannya. Di waktu bersamaan, Inko yang sudah bersiap menembak pijakan prajurit itu dan membuatnya jatuh ke air. Hal itu rupanya sudah direncanakan sejak awal, agar mereka dapat mengetahui celah dari perisai musuh. Dan setelah berhasil diidentifikasi, muncul Inaho yang sudah bersiap, lalu menusuk celah. Setelah kejadian itu, mereka pun dijemput oleh Marito bersama Mark Barrett untuk dibawa ke titik kumpul evakuasi. Dan setelah agak jauh, tiba-tiba muncul banyak meteor dari langit yang membombardir kota itu. Beruntung, mereka bisa kabur tepat waktu sebelum terkena ledakan. Dan di dalam kapal, Asylum meminta Inaho serta rakyat untuk menyembunyikan identitas aslinya, karena mungkin saja ada orang yang ingin membunuhnya di antara para pengungsi. Di sisi lain, Swain yang berhasil selamat lalu melaporkan pada Croteo kalau prajurit utusannya tak berhasil melarikan diri setelah terkena ledakan bombardir. Namun yang sebenarnya adalah ia dibunuh oleh Swain itu sendiri. Setelah mengetahui kalau ia adalah salah satu orang yang merencanakan pembunuhan sang putri. Namun, memilih untuk tak memberitahu Croteo, karena takut Croteo juga salah satu dari mereka. Kembali ke Inaho dan yang lain, singkat cerita, mereka berhenti sejenak ke salah satu pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Tak luput, para prajurit juga turun untuk mengamankan area. Tapi saat sedang berpatroli, tiba-tiba mereka bertemu dengan salah satu bangsawan First yang sudah menunggu. Mark Barrett yang tahu kalau mereka tak aman langsung bersiap untuk berangkat. Namun, secara tak terduga, muncul musuh yang sudah mengalahkan beberapa prajurit tadi. Sialnya, saat bergegas ingin kabur, mesin mereka tak bisa menyala karena terkena goresan akibat ledakan meteor sebelumnya. Melihat hal itu, Asylum pun memutuskan untuk keluar dan bernegosiasi dengan bangsawan First itu. Tapi ia ditahan oleh Inaho yang kemudian keluar untuk menahan musuh, agar memberikan waktu supaya mesin bisa diperbaiki. Kemampuan musuh kali ini berbeda jauh dengan sebelumnya, yang adalah pedang laser. Pedang itu dapat meledakkan peluru biasa dengan panas tinggi. Alhasil, Inaho pun mengganti jenis pelurunya menggunakan peluru yang dapat menembus baja, dan serangannya itu berhasil menggores tubuh musuh. Namun, musuh juga mengganti pola pertahanannya, dan buat semua tembakan Inaho terpental. Hingga akhirnya, musuh pun langsung maju menyerang Inaho. Tapi untung, serangan itu berhasil dihindari, walau Inaho harus mengorbankan lengan kanan robotnya. Lalu nekat maju, menahan serangan musuh. Tapi tetap saja ia terdesak karena perbedaan kekuatan Cataphracts.
Untungnya, Inko berhasil menabrakan kren mengenai musuh, dan kaum juga ikut membantu, serta datang pasukan bantuan. Dan membuat mereka berhasil kabur. Kemudian Shin berpindah pada Selene yang diam-diam mengikuti Kuroteo ke ruang komunikasi untuk bicara pada sang raja. Dan setelah mendapat kesempatan, ia langsung menyusup lalu mengaktifkan alat komunikasi itu. Lalu memberitahu pada sang raja kalau Putri Aserum masih hidup dan sedang berada entah di mana. Serta meminta pada sang raja untuk segera menghentikan peperangan. Anehnya, sang raja yang mendengar berita itu tampak tenang. Dan setelah Selene pergi, muncul Zatsubum yang rupanya sudah menghasut sang raja untuk tak mempercayai ucapan orang yang memberitahu kalau Putri Aserum masih hidup. Alhasil, ia pun mengutus bangsawan kemarin untuk menyerang kapal Inaho. Dan dengan cepat, beberapa prajurit langsung bersiap. Begitu juga dengan Marito. Tapi, ketika ia hendak menyalakan kataprak, seketika ia pingsan karena masih trauma dengan pertempuran dulu. Beberapa prajurit yang menghadapi musuh itu pun tak bisa berbuat banyak, dengan semua tembakan mereka dapat ditangkis. Dan pada akhirnya, Inaho pun kembali terjun setelah katapraknya dipasangi armor. Sontak saat melihat kataprak Inaho, dengan cepat musuh langsung maju untuk membalaskan dendamnya. Namun, serangan itu dapat dibelokkan oleh armor di lengan Inaho, lalu menahan kedua lengan musuh agar tak bisa bergerak. Makbaret beserta tim juga ikut membantu dengan memiringkan kapal hingga membuat mereka terperosok. Dan sebelum sempat tercebur, Inaho berhasil keluar. Seketika, pedang laser yang terkena air itu pun menguap, lalu meledak dan menghancurkan katapraknya bersama sang pilot. Setelah kejadian itu, sang kaisar sekaligus kakek dari Putri Aserum resmi menyatakan perang dengan bumi. Dan di saat bersamaan, Selene dikejar lalu diburu oleh bawahan Kuroteo karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Hingga ia pun bersembunyi, kemudian melarikan diri dengan terbang menggunakan pesawat pengangkut sebelumnya. Sedangkan, Inaho bersama yang lain juga ikut menyaksikan pengumuman sang kaisar. Lalu, Makbaret pun langsung mengadakan rapat darurat dan membuat para pengungsi yang pernah menjalani latihan militer direkrut sebagai prajurit, termasuk Inaho bersama teman-temannya, karena mereka sedang kekurangan personil. Kemudian, setelah diberi tugas masing-masing, Makbaret pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Tanegashima, yang merupakan lokasi perang pertama, dan membuat Marito kembali teringat akan luka lamanya. Makbaret memilih tempat itu bukan tanpa alasan, karena menurutnya tak mungkin ada orang Mars yang akan menunggu mereka di pulau tak berpenghuni. Singkat cerita, saat senja, mereka sudah sampai di pinggir pulau, dan tampak Marito yang sedang memberi penghormatan pada teman baiknya dulu, yang telah gugur bernama Hyumre. Tak lama, datang Makbaret yang memberitahu kalau nama Makbaret adalah nama dari keluarga angkatnya, dan nama aslinya adalah Hyumre, yang merupakan adik dari sahabat Marito dulu. Namun ternyata dugaan Makbaret itu salah. Sudah ada salah satu bangsawan First yang telah menunggu mereka, dan langsung menyerang dengan kemampuan jarak jauh, yakni menggunakan lengannya untuk menyerang seperti misil. Sontak, untuk menghindari kerusakan lebih parah, Makbaret pun langsung memerintahkan untuk menerjunkan pasukan. Alhasil, Inaho pun kembali bersiap untuk bertempur. Dan kali ini, ia juga akan ditemani oleh Inko bersama Yuki, yang lukanya sudah pulih. Para prajurit yang sudah bersiaga di dek pun mulai berusaha menghalang serangan dari musuh. Tapi kembali lagi, ketika ditembak, peluru mereka sama sekali tak menggores lengan robot itu, karena sudah dibuat oleh bahan khusus. Dan pada akhirnya, mereka gugur satu persatu. Lalu, bangsawan itu pun memutuskan untuk mengakhiri mereka dengan akan menyerang pusat kontrol. Tapi Inaho kembali menunjukkan kemampuannya dengan menembak saat lengan sudah mulai dekat. Walau tak bisa menghancurkan lengan itu, namun setidaknya ia bisa membelokkan jalur serangan lengan itu.
Dengan strategi itu, Inaho pun berhasil membelokkan beberapa serangan. Tapi ketika hendak menahan serangan terakhir, ia menembak terlalu tergesa-gesa, hingga pelurunya pun habis dan mulai terdesak. Tapi tiba-tiba muncul Swain yang menyelamatkan mereka. Alasan ia mau membantu Inaho adalah karena ia merasa akan bertemu sang putri jika melacak keberadaan Inaho. Dan dugaannya itu benar. Dengan kedatangan Swain, Inaho pun mulai bekerja sama dengannya. Mereka saling tolong-menolong menangkis serangan musuh. Dan secara kebetulan, salah satu lengan yang berhasil ditangkis mengenai pinggir tebing, lalu membuka sebuah jalur rahasia. Mark Barrett yang melihat hal itu pun langsung bergegas melaju kapal untuk berlindung ke dalam sana. Sedangkan Inaho bersama Yuki dan Inko turun dari kapal untuk memancing musuh, agar Mark Barrett serta yang lain bisa kabur. Untungnya, kelompok Mark Barrett bisa berlabuh dengan aman, walau sedikit kasar. Lalu, setelah memeriksa tempat itu, ternyata di dalam sana mereka menemukan Cataphracts Mars yang diam-diam diteliti oleh pemerintah, dan merupakan musuh yang dihadapi oleh Marito bersama sahabatnya dulu. Sedangkan di luar, pertempuran masih berlanjut sampai malam. Namun, posisi dari musuh mereka sama sekali belum berpindah, dan menurut Inaho, hanya lengan itu saja senjatanya. Kemudian, dengan dibantu oleh Swain, mereka pun mulai bertukar informasi tentang musuh yang dilawannya. Inaho sendiri sudah tahu kelemahan dari lengan musuhnya itu. Walau di luar tampak keras, tapi bagian dalamnya masih bisa dihancurkan. Hal itu dibenarkan setelah ia berhasil menghancurkan satu lengan. Alhasil, dengan kerjasama mereka beserta Yuki dan Inko, mereka pun dapat menghancurkan semua lengan musuh. Tapi rupanya, musuh itu masih punya senjata terakhir, yakni dengan merubah Cataphracts-nya menjadi lengan raksasa, lalu terbang langsung menuju Swain dan Inaho. Awalnya, Swain berhasil menghindar dengan mematikan mesin, yang membuat pesawat jatuh. Tapi, berbeda dengan serangan kedua yang akan datang. Untungnya, mereka diselamatkan dengan serangan misil yang ditembakkan dari sebuah kapal terbang setelah dinyalakan oleh Putri Asylum. Alhasil, musuh yang mencoba melawan pun langsung ditabrak hingga mengalami kerusakan cukup berat. Kemudian, diakhiri oleh tembakan riot dari atas kapal. Setelah musuh berhasil dikalahkan, Swain pun tampak senang mengetahui keadaan Putri yang baik-baik saja. Tapi, beda halnya dengan Inaho yang entah cemburu atau takut tersaingi. Ia malah tak mengizinkan Swain bertemu dengan sang putri, lalu menembak jatuh Swain. Kapal terbang itu awalnya ditemukan di bawah Cataphracts Mars dan diberi nama Deucalion. Namun, mereka kebingungan untuk mengaktifkannya karena sumber dayanya berasal dari Alt Noah Drive. Alt Noah adalah teknologi tingkat tinggi yang berhasil ditemukan oleh sang kaisar dulu, dan hanya ia beserta keturunannya yang dapat mengaktifkan kemampuan itu. Tepat di waktu bersamaan, datang Putri Asylum ke ruang kendali kapal, lalu membongkar identitas aslinya dan mengaktifkan kapal itu. Sedangkan, Swain berhasil ditangkap lalu disiksa dengan brutal, agar ia mengaku tujuannya. Namun Swain tetap diam karena kesetiaannya pada sang putri, yang dulu telah menyelamatkan nyawanya. Ia takut kalau Cruteo adalah salah satu komplotan pembunuh. Hingga akhirnya, Cruteo pun emosi dan hendak membunuhnya. Zatsboom yang melihat hal itu mencoba menghentikannya, tapi hal itu sama sekali tak digubris dan ia pun mengakhiri panggilan. Saat sudah sekarat, Swain pun bertanya tentang kesetiaan Cruteo pada sang putri, lalu memberitahu kalau Putri Asylum masih hidup, sekaligus tentang rencana pembunuhannya. Sontak, seketika itu pula, Cruteo pun sadar dengan kesetiaan Swain. Namun hal itu sudah terlambat. Tiba-tiba, datang Zatsboom yang langsung menyerang markasnya, lalu membunuh semua kru beserta Cruteo, kemudian membawa kabur Swain.
Di sisi lain, dokter sekaligus teman Marito ingin membantunya menghilangkan trauma dulu dengan dipasangi alat seperti nerve gear dari SAO それではスタートします。 dan menampilkan situasi perang dulu walau versi low end. Meskipun begitu, saat melihat musuh, Marito langsung teringat dengan masa lalunya. Marito yang dulu ditugaskan sebagai kapten tak bisa berbuat apa-apa saat melihat satu persatu rekannya dihabisi oleh katafrak musuh. Tak luput, ia bersama Hyumrei di dalam tank juga terkena serangan dan membuat kaki Hyumrei tersangkut. Sialnya di saat bersamaan, tank tersebut mengeluarkan api dan membuat Hyumrei terbakar hidup-hidup. Lalu meminta agar Marito menembaknya supaya tak menderita lebih lama. Di antara bimbang ingin menembak temannya atau membiarkan temannya terbakar hidup-hidup, Marito pun lebih memilih untuk menembaknya. Dan trauma yang dialami Marito sebenarnya bukan takut akan musuh, melainkan rasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya. Kembali ke Slane, saat tersadar, ia sudah dirawat oleh Satsubum. Alasan Satsubum menolongnya adalah karena dulu saat ia sekarat pada pertempuran pertama, ayahnya Slane lah yang telah menyelamatkannya, padahal tahu ia adalah musuh. Jadi alasan sebenarnya Satsubum menolong Slane adalah balas budi semata. Tak luput, ia juga memberitahu Slane kalau Kuruteo adalah bangsawan yang sudah bersumpah setia pada sang putri. Dan dalam dibalik pembunuhan putri Asylum adalah dirinya sendiri. Lantas, Slane yang mendengar hal itu menjadi sangat terkejut. Kemudian, Satsubum pun memberitahu alasannya melakukan hal itu. Pertama-tama, memang didasari oleh rasa iri dengan sumber daya yang dimiliki bumi. Dan alasan yang paling kuat adalah untuk balas dendam atas kematian tunangannya dulu. Kemudian scene berpindah pada rakyat yang sedang mandi. Sembari membasuh dirinya, ingatan masa lalu saat ayahnya terbunuh tiba-tiba muncul dan membuat dendam serta amarahnya bangkit. Di waktu bersamaan, datang Asylum ditemani pelayannya yang juga ingin mandi. Namun, karena baju gantinya tertinggal, pelayan itu pun memutuskan kembali dan meninggalkan Putri Asylum seorang diri. Alhasil, rakyat yang ada di sebelah pun keluar lalu mencekik Asylum dengan kalung pemberian Slane dulu. Dan karena tak bisa bernafas, Asylum pun jatuh tak sadarkan diri. Begitu juga dengan alat Noah Drive dari Deukalion yang tiba-tiba padam dan membuat mereka semua jatuh ke daratan. Untungnya, mereka terbang tak terlalu tinggi dan jatuh di dataran es. Inaho pun sadar kalau sudah terjadi sesuatu pada Asylum. Dan saat sampai, ia langsung melakukan CPR atau pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Inaho pun berulang kali memompa dan memberi nafas buatan pada Asylum, hingga ia mulai kelelahan. Tapi untungnya, usaha tak mengkhianati hasil. Asylum kembali tersadar. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba muncul rakyat yang rupanya dari tadi bersembunyi, lalu menodong mereka di sana. Yuki bersama dokter dan Marito yang baru datang pun tak bisa berbuat apa-apa, karena rakyat yang menyandera mereka. Lalu, rakyat pun menceritakan kalau sebenarnya ayahnya adalah mata-mata Mars yang tinggal di bumi, sekaligus orang yang ditugaskan untuk membunuh Putri Asylum. Namun setelah berhasil, dengan keji atasannya malah membunuh mereka agar bungkam. Alhasil, rakyat pun meluapkan semua emosinya dengan menyalahkan kalau penyebab semua kesialannya adalah datangnya sang putri ke bumi. Dengan perasaan bersalah, Asylum yang masih belum sepenuhnya pulih lalu berjalan menghampiri rakyat dan meminta maaf kepadanya. Hingga akhirnya, rakyat yang frustasi hendak membunuh dirinya sendiri. Tapi dengan cepat, Inaho langsung menahan rakyat lalu diserahkan pada kakaknya untuk ditahan. Setelah kejadian itu, Putri Asylum pun kembali mengaktifkan alat Noah Drive di kapal dan mereka kembali berangkat.
Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke markas aliansi bumi dan berhasil mendaratkan kapal dengan selamat. Di sana adalah pusat pertahanan terakhir umat manusia, dan mereka tak perlu khawatir akan suplai, karena mereka punya persediaan makanan yang sangat berlimpah. Lalu, dengan fasilitas lengkap, sang putri pun akhirnya menyiarkan siaran langsung yang menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan disaksikan baik dari pasukan bumi sampai bangsawan di Mars. Namun siaran itu tak sampai ke sang kaisar, dan hanya didengar oleh Zatsboom beserta orang yang sepemikiran dengannya. Alhasil, setelah mengetahui lokasi sang putri, Zatsboom lalu memutuskan untuk terjun dan membunuhnya. Pasukan pertahanan aliansi bumi pun mencoba menembaki benteng musuh dengan meriam. Tapi sama sekali tak berdampak. Dan ketika diserang balik, dengan sekejap pertahanan mereka musnah. Bahkan misil musuh dapat memasuki bunker. Alhasil, Zatsboom bersama prajuritnya pun dapat masuk dengan mudah dan mengalahkan semua prajurit aliansi bumi. Dan tanpa sengaja, salah satu katafrak mengenai sel tahanan Kayet yang membuatnya berhasil kabur. Dengan sekejap, markas aliansi bumi pun dapat dilumpuhkan. Bahkan, pasukan infanteri Mars sudah mengepung Deucalion. Tapi tiba-tiba, datang Putri Aselum dengan diantar oleh pelayannya. Prajurit Mars yang mengetahui itu adalah Putri Aselum pun langsung memfokuskan serangan pada sang putri. Namun untungnya, datang Kayet sambil mengendarai katafrak dan memberikan perlindungan hingga sang putri dapat sampai dengan selamat ke Deucalion. Kemudian, setelah berhasil kabur, Inaho mulai mengeluarkan rencana untuk mengalahkan benteng musuh. Pertama-tama, mereka akan mengirimkan pemancing untuk mengalihkan perhatian. Kemudian, setelah perhatian musuh terfokus pada pengalihan, pasukan asli yang berada di angkasa akan terjun untuk melumpuhkan pertahanan benteng. Memang terbilang rencana yang nekat, karena mereka akan terjun langsung di antara tembakan musuh. Tapi dengan keberuntungannya, Inaho menjadi yang pertama mendarat, lalu segera melepaskan banyak misil untuk melumpuhkan pertahanan benteng. Disusul datangnya Yuki dan Inko. Setelah pertahanan musuh dilumpuhkan, Putri Aselum juga akan terjun bersama seorang pilot lain untuk memasuki benteng dan mematikan Anoa Drive. Tapi tiba-tiba datang Zatsboom dan menembak jatuh Deucalion. Dengan sisa tenaga kapal, Mark Barrett lalu memutuskan untuk menabrakkan kapal ke arah benteng musuh. Sedangkan Inaho dan yang lain masih belum mengetahui apa yang terjadi pada Deucalion, dan mereka begitu terkejut melihat Deucalion telah jatuh. Setelah Putri Aselum dipastikan selamat, mereka pun diperintahkan untuk melanjutkan misi, dan pilot sang putri digantikan oleh Yuki. Namun tak lama, datang Zatsboom untuk membunuh mereka. Lalu, Inaho pun memutuskan untuk menahan Zatsboom agar yang lain bisa pergi untuk melanjutkan misi. Tapi rupanya, kemampuan katafrak Zatsboom adalah gabungan dari semua katafrak yang pernah dihadapi oleh Inaho sebelumnya. Hingga akhirnya, ia jadi terdesak dan bertemu dengan Yuki bersama Inko yang baru masuk. Otomatis, perhatian Zatsboom pun langsung terfokus pada sang putri, lalu menembakkan lengannya seperti katafrak musuh yang mereka hadapi di Pulau Tanegashima. Tapi di waktu bersamaan, Inaho berhasil menembak katafrak Zatsboom, karena menurutnya ia pasti akan mematikan perisai dimensi saat menembakkan lengannya, dan dugaan itu benar. Yuki yang melihat hal itu pun juga langsung ikut menembak, hingga Zatsboom mulai terpojok. Di sisi lain, selain yang tahu kedatangan Putri Aselum, lalu memasuki katafrak Kurteo yang sudah diambil oleh Zatsboom sebelumnya. Ia pun mengaktifkannya, kemudian bergegas mencari keberadaan Aselum. Namun, tanpa sengaja mendengar Zatsboom yang sedang terdesak. Sedangkan Aselum sendiri masih bersama Yuki dan Inko, dan mereka masih sibuk menghadapi musuh. Kembali ke Inaho, karena musuh yang sudah terdesak, ia pun membuang senjatanya,
dan dengan percaya diri memancing Zazboom agar melakukan pertarungan tangan kosong. Zazboom yang melihat hal itu pun merasa diremehkan lalu maju menyerangnya. Tapi kemampuan Inaho jauh lebih unggul daripadanya, dan saat hendak mengakhiri pertarungan, datang Swain lalu maju untuk menolongnya. Namun di saat bersamaan, sang putri sudah sampai ke ruang Alt Noah. Dan mematikan Alt Noah Drive di seluruh kapal, hingga membuat Swain bertabrakan dengan Inaho, yang secara kebetulan bersebelahan dengan ruangan Alt Noah. Untungnya, Inaho dan Asylum berhasil selamat, walau Inaho sendiri mengalami luka cukup parah. Namun tiba-tiba, Zazboom menembak sang putri hingga jatuh tak sadarkan diri. Selain yang melihat hal itu pun jadi lepas kendali, kemudian menembak Zazboom secara membabi buta, namun tak sampai membunuhnya. Scene akhir menampilkan Inaho yang merangkak ke arah sang putri untuk menolongnya, tapi ia dihentikan oleh Swain kemudian menembaknya. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Alt Noah Zero kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore Dewa, mata nih!